Kembali lagi di pelajaran Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti. Untuk kelas 10 masih pada KD nilai-nilai yasna dalam cerita Ramayana. Nah, untuk materi kali ini kita akan membahas mengenai cerita Ramayana. Ramayana tentu sudah tidak asing lagi untuk kita, karena Ramayana merupakan salah satu bagian dari kitab Itihasa, di mana kata Ramayana berasal dari dua kata, yaitu Rama dan Ayana. Rama yaitu tokoh utama, Sang Rama, dan Ayana adalah perjalanan. Jadi Ramayana adalah kisah tentang perjalanan Sang Rama. Nah, kitab Ramayana sendiri itu dibagi menjadi 7 bab, di mana setiap bab itu disebut dengan kanda. Nah, berikut akan kita bahas tentang cerita Ramayana pada masing-masing kanda. Bagian pertama dalam cerita Ramayana dikenal dengan istilah Balakanda. Balakanda sendiri menceritakan tentang sebuah negeri bernama Kosala dengan ibu kotanya Ayodhya, dipimpin oleh seorang raja Dasarata dengan 3 permaisurinya, yaitu Kausalya, Sumitra, dan Kaikeyi. Setelah lama dalam pernikahan, sang raja belum memiliki putra, sehingga beliau mengadakan sebuah upacara untuk memohon putra. Nah, selesai dari upacara ini, beliau mendapatkan air suci atau tirta yang akan diberikan kepada para permaisuri dengan harapan mendapatkan putra. Kaikeyi dan Kausalya meminum air suci tersebut 1 kali, sedangkan Sumitra meminumnya sebanyak 2 kali. Nah, pada akhirnya mereka berhasil mengandung dan melahirkan, di mana Kausalya kemudian memiliki putra bernama Rama, Kaikeyi dengan putranya Bharata, sedangkan Sumitra memiliki 2 orang putra yaitu Laksmana dan Satrughna. Dalam Balakanda juga diceritakan bagaimana pertumbuhan keempat putra dari Raja Dasarata, dan juga sampai kepada di mana Sang Rama berhasil memenangkan sayembara dan memperoleh Dewi Sita dari Kerajaan Janaka sebagai istri. Selanjutnya, bagian kedua dari cerita Ramayana adalah Ayodhya Kanda. Pada bagian ini diceritakan bahwa Dasarata, karena sudah usianya, maka akan menurunkan tahta kepada putranya. Nah, tentunya Rama sebagai putra tertua dan dengan kemampuannya adalah tepat untuk menjadi sosok pengganti. Tetapi kemudian datanglah Kaikeyi. Kaikeyi mengingatkan sang raja bahwa sang raja masih memiliki 2 permintaan dari Kaikeyi yang harus dia kabulkan. Adapun permintaan Kaikeyi, yang pertama dia meminta jangan Sang Rama yang menjadi raja, tetapi Bharata sang putra raja. Kemudian yang kedua, agar Sang Rama diasingkan ke dalam hutan. Tentu Dasarata merasa terbebani dengan permintaan Kaikeyi, tetapi di satu sisi dia juga harus setia terhadap janji yang telah dia ucapkan. Mengetahui hal ini, tentulah Sang Rama setuju untuk diasingkan ke hutan selama 14 tahun. Di sini juga muncul lika-liku bagaimana kemudian para adik, yaitu Laksmana yang berbakti kepada kakaknya, ikut turut serta ke hutan, dan bagaimana pula Bharata walaupun berbeda ibu, ternyata Bharata sangat menghormati kakaknya, yaitu Sang Rama, dan menyusul Sang Rama ke hutan, kemudian membawa sandal atau teropah dari Sang Rama untuk dia taruh di singgasana bahwa memang Ramalah yang berhak untuk memimpin di kerajaan tersebut, bukan dirinya. Bagian selanjutnya adalah Aranyaka Kanda, yaitu mengisahkan bagaimana kehidupan Sang Rama beserta Dewi Sita dan Laksmana selama masa pengasingan di tengah hutan. Jadi diceritakan bagaimana pertemuan Laksmana dengan Surpanaka, adiknya Rahwana, kemudian bagaimana juga insiden Dewi Sita akhirnya diculik oleh Rahwana dan dibawa ke kerajaan Alengka. Jadi semua itu ada di dalam kitab atau bagian Aranyaka Kanda.
Kiskindakanda menceritakan bagaimana kemudian Sang Rama dalam perjalanannya untuk mencari Dewi Sita bertemu dengan Sugriwa dan Subali. Jadi di sini kemudian bagaimana Rama membantu Sugriwa dan pada akhirnya pasukan Kera berada di pihak Sang Rama untuk nantinya ikut serta membantu Sang Rama dalam mencari Dewi Sita. Sampai kemudian perjalanan mereka setelah mengetahui bahwa Dewi Sita diculik oleh Rahwana, mereka mencoba mencarinya tetapi mereka sampai di tepi pantai di mana kemudian kerajaan Alengka itu terpisahkan oleh lautan sehingga mereka mencari jalan keluar. Bagaimana sih caranya agar mereka bisa menyeberang ke Alengka dan kemudian ikut membantu Rama mendapatkan kembali Dewi Sita. Sundarakanda sendiri menceritakan bagaimana kemudian tentara Kera, tentara Kiskinda membantu Sang Rama untuk bisa mendapatkan Dewi Sita. Diceritakan juga bagaimana pembangunan jembatan yang akan mengantarkan mereka bisa mencapai Alengka, yaitu kerajaan dari Rahwana. Untuk peperangan antara pasukan Rama dengan Rahwana itu diceritakan dalam bagian Yuddha Kanda. Jadi di sini fokus kepada peperangan di mana pada akhirnya Rahwana berhasil dikalahkan. Tetapi kemudian di sini juga dikisahkan Sang Rama mengangkat adik dari Rahwana yaitu Wibisana untuk menjadi raja di kerajaan Alengka. Di mana di sini juga nanti akan muncul tentang ajaran Astabrata di mana Sang Rama mengajarkan syarat-syarat untuk menjadi pemimpin kepada Wibisana karena memang Wibisana dianggap cakap untuk menjadi pemimpin walaupun Wibisana adalah adik dari seorang Rahwana yang notabene adalah raksasa dengan sifat keraksasaannya. Bagian terakhir dari cerita Ramayana yaitu Uttarakanda menceritakan bahwa setelah Dewi Sita berhasil diselamatkan oleh Rama ketika diajak kembali ke istana, kemudian Sang Rama telah menjadi raja, masyarakat mulai desas-desus ya, tentang kesucian Sita setelah sekian lama di kerajaan Alengka. Nah, sebagai seorang raja memberikan contoh yang sempurna, maka mengikuti keinginan rakyat, Sita diusir dari kerajaan. Akhirnya Sita keluar dari kerajaan sampai ke sebuah pertapaan Resi Walmiki. Di sana kemudian menceritakan bagaimana kisahnya, dan kisah ini digubah menjadi cerita Wiracarita Ramayana. Nah, kemudian di pertapaan inilah Sita melahirkan dua putranya Kusa dan Lawa yang kembar. Nah, pada saat Sang Rama melaksanakan sebuah upacara, Kusa dan Lawa hadir ke istana sebagai yang membawakan nyanyian dan dia membawakan kisah Wiracarita Ramayana ini. Nah, di sanalah kemudian Rama menjadi ingat tentang kisahnya dan menjemput Dewi Sita untuk diajak ke istana. Tetapi satu hal, ketika Dewi Sita sudah kembali ke istana dan di sana pun dia juga membuktikan lagi kesuciannya, maka dia bersumpah ketika kesuciannya dipertanyakan dan maka bumi atau tanah pun tidak akan menerimanya. Tetapi apa yang terjadi? Tanah pun terbelah, bahwa tanah menerima Dewi Sita atau Pertiwi menerima Dewi Sita. Di sana dibuktikan bahwa Dewi Sita masih tetap memiliki kesucian. Nah, disinilah akhir dari kisah Ramayana bahwa akhirnya Dewi Sita tertelan oleh Pertiwi.